sesuatu yang mengejutkan. Dengan Apa tuh, turunnya Pak? SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 25 April kemarin. Turun grade dari bandara kita, bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah, dalam perspektif seorang pelaku kepariwisataan, menurut Pak Haji ini gimana ini? Sulit kita mengatakan, Pak, ya. Sebenarnya dengan jadi kabar tanggal 25 itu ya. Iya, 25. Ya, memang sudah itu santer diberitakan teman-teman. Sebenarnya kita merasa sedih nih. Sangat-sangat sedih sekali. Kita sudah kena COVID-19, Pak, ya. Kami pelaku pariwisata ini COVID saya sekarang sudah hampir mati suri ya, sudah mati suri. Kemudian baru 2 tahun ini kan, setahun inilah baru mulai bergerak. Nah, sekarang sudah ini lagi, Pak. Sudah ada SK Menteri bahwa kita tidak menjadi bandara internasional lagi, jadi domestik. Sebenarnya tamu kami ini terasa tamu kami itu banyak dari orang-orang yang ras Melayu. Malaysia terutama. Kalau dulu masa ada penerbangan direct flight dari Kuala Lumpur ke Palembang, itu lumayan kita mendapatkan job, Pak. Itu saja. Iya, Pak, dapatkan job lumayan, Pak, karena mereka kan orang Melayu dan kepengen melihat tapak Melayu, karena kita ini ulu Melayu, asal usul dari nenek moyang mereka itu kan berada di, mereka merasa nih Palembang ini adalah asal usul dari orang-orang Melayu. Tentu saja berimbas. Lah COVID aja imbasnya kita, Pak, ada yang jual mobil, Pak. Oh gitu ya? Iya, itu COVID. Nah, sekarang ini mau dijadikan bandara domestik, artinya kan flight internasional tidak ada kan masuk ke Palembang. Padahal kita, kebanyakan tamu kita itu banyak dari negeri-negeri Melayu, Malaysia terutama, Singapura itu. Gimana Pak Latif, dulu waktu kita wali kota waktu Edi Santana. Betul. Begitu appreciate ya, begitu mereka bangun. Tapi ketika pengganti Edi Santana ini, ya Harnojoyo ini kita lihat itu setback itu, mundur Pak, hancur semua itu. Jadi kita sudah dulu namanya Putri Kembang Dadar, Si Gentara Alam, Kapal Nago, Pak. Ya, kita yang kita kelola itu juga ya. Kapal Nago yang kita kelola, Pak. Tapi kelihatan sekarang ini hancur-hancuran ini, Pak. Ya. Gimana nih orang-orang API ini harusnya bersuara juga dong. Makanya nanti mumpung lagi pemilihan wali kota, syaratnya yang tidak peduli begini nggak usah dipilih begitu. Atau bagian daripada rejim yang lama juga kita blacklist juga nanti. Gimana Pak Latif? Ya, kita harus mengatakan yang sebenarnya nih ya Pak Wijaya ya. Memang betul, memang perkembangan pariwisata yang sangat signifikan itu pada saat, ya boleh sebut nama ya. Ya enggak apa-apa. Ya Pak Edi Santana menjadi wali kota. Resiko jadi pejabat pabrik. Iya betul ya. Baik, dia akan nanti saya di blacklist Pak, nggak dikasih job lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada. Hadir bersama kami kembali dalam acara podcast Suara Metropolitan, berita akurat, terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan, pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Selatan dari Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Kita sapa dulu Bapak Haji Abdul Latif SPD. Assalamualaikum Pak Latif. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Wi. Selamat sore. Gimana, sehat ya Pak Haji? Alhamdulillah. Lama kita tidak bincang-bincang ini. Betul. Pak Haji. Pak Haji, jadi kalau kita lihat, kita coba dulu mengeksplorasi tentang apa itu Himpunan Pramu Wisata Indonesia, kira-kira. Baik, jadi ini bahasa bakunya Pak Wi itu adalah pemandu wisata sebenarnya. Oh iya, pemandu wisata. Ya, tapi sejak tahun 1985 itu ditetapkan di Palembang nih Pak.
Oh, di Palembang. Iya, jadi ketuk palunya itu di Palembang. Bukan 85, 88 bulan Oktober kalau nggak salah ya. Iya. Itu di Hotel Sanja ya kalau nggak salah. Ditetapkanlah bahwa seluruh pemandu wisata yang ada di seluruh Indonesia dikumpul pada saat itu Job Api, Menteri Pariwisatanya, dikumpulkan di Palembang, kemudian diadakan semacam pertemuan, maka terbentuklah Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Itu. Jadi kata-kata itu diambil dari bahasa Sangsekerta, pramu wisata. Pramu Ya, wisata. jadi orang yang ya meramu bagaimana sih perjalanan wisata itu agar menjadi lebih happy, terkesan, kemudian orang yang bersama kami itu apa yang ingin ditujunya tercapai, seperti itu kira-kira. Iya, jadi Pak Haji, Anda ini saya kenal udah lama loh. Anda kok begitu konsisten sebagai seorang pemandu pariwisata atau pramu wisata Iya, ini. betul. Apakah profesi daripada pramu wisata itu menjanjikan, Pak Haji? Alhamdulillah ya Pak Wi ya. Memang siapa sih tidak mau kaya, semua orang pengen. Tapi ya karena pekerjaan ini bagi saya ya cukup mencukupi lah. Walaupun kita di Palembang, Sumsel ini kan 30 tahun lalu tuh siapa sih kira-kira yang kenal dengan Palembang, Sumatera Selatan? Sangat sedikit sekali. Iya. Nah, tapi saya cuma pengen saja karena saya selesai dari sekolah di Jogja. Aduh, kalau di Jogja mungkin saya bisa hidup di wilayah atau di Bali ya. Iya. Tapi sudahlah, saya kepengen ke Palembang. Sudah saya berusaha untuk sekuat tenaga untuk awalnya tahun 90-an saya udah mulai di sini untuk merayap-rayap, untuk pokoknya nih saya nih Palembang nih. Saya Latif, wong Palembang asli. Saya tamatan pariwisata. Saya bersedia siapapun datang ke Palembang, silakan hubungi saya. Insya Allah terkesan. Amin. Itu itu dulu. Kita dulu pernah jalan bareng ya, Pak. Betul. Kita membuat waktu wali kotanya Edi Santana. Betul. Kita sama jalan. Betul, Pak, kita ya. sebagai waktu itu kita sama-sama jalan sebagai pelopor Musitur. Musitur. Betul Pak. Ya, Alhamdulillah itu. Nah itu jadi awal dari Musitur itu Pak sebenarnya itu tantangan pada waktu. Memang saya sudah berapa kali memang artinya mengajak orang melakukan perjalanan di Sungai Musi. Tapi pas saat tahun berapa tuh Pak? Tahun 2006, 2007. Hampir 2 tahun kita. Nah, Pak Wijaya ide sama-sama kita keluarkan. Nah itu awal saya rasa Pak. Saya berusaha keras bagaimana sih saya membuat narasi cerita, membuat orang-orang menjadi terkesan berjalan bersama kita. Ya tapi kita dulu makanya terasa begitu mudah Pak Haji karena kita memang wali kota Palembang waktu itu Edi Santana Putra. Oh iya. Memang demikian apresiatif ya. Betul. Ketika kita mengajukan ini beliau seluruhnya sekarang seluruh dermaga itu diperbaiki oleh beliau. Bagus Kuning, Pulau Kemarau, semuanya. Karangbirahi. Iya. Banyak orang yang Palembang Kiai orang Karangbirahi. Nah inilah yang kira-kira kita bisa anukan ini Pak Haji. Nah sekarang Pak Haji ada sesuatu yang mengejutkan. Dengan turunnya SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 33 tahun 2024 tanggal 25 April kemarin turun grade dari bandara kita bandara internasional menjadi bandara domestik. Nah dalam perspektif seorang pelaku kepariwisataan menurut Pak Haji ini gimana ini? Agak sulit kita mengatakan Pak ya. Sebenarnya jadi kabar tanggal 25 itu ya. Iya, 25. Ya memang sudah itu santer diberitakan teman-teman sebenarnya. Kita merasa sedih nih. Sangat-sangat sedih sekali. Kita sudah kena Covid-19 Pak ya. Kami pelaku pariwisata ini Covid saja sekarang sudah hampir mati suri ya, sudah mati suri. Kemudian baru 2 tahun ini kan setahun inilah baru mulai bergerak. Nah, sekarang sudah ini lagi Pak, sudah ada SK Menteri bahwa kita tidak menjadi bandara internasional lagi, jadi domestik.
sebenarnya tamu kami ini terasa Iya, ya. iya. Tamu kami itu banyak dari orang-orang yang ras Melayu. Ya, Malaysia terutama. Kalau dulu masa ada penerbangan direct flight dari Kuala Lumpur ke Palembang, itu lumayan kita mendapatkan job, Pak. Itu saja. Iya, Pak. Dapatkan job lumayan, Pak. Karena mereka kan orang Melayu dan kepengen melihat tapak Melayu. Karena kita ini ulu Melayu. Asal usul dari nenek moyang mereka itu kan berada di... Mereka merasa nih Palembang ini adalah asal usul dari orang-orang Melayu. Oh, sejarahnya begitu ya? Iya, Pak. Itu. Haji ya. Kemudian lalu itu bagaimana dalam hal ini HPI mensikapi, ya kan? Mensikapi hal ini, mumpung baru gitu ya. Ini kalau kita nggak ada bereaksi nih Pak Haji, apalagi yang PJ Gubernur sekarang ini orangnya kayak diabetes begitu. Saya nggak kan? tahu. Saya nggak tahu pasti seperti itu Pak ya. Tapi saya mensikapinya ya ini kan baru, jadi masih dalam bayang-bayang. Ya jelas kita mengadakan rembukan sama teman-teman pelaku pariwisata yang ada di Palembang dan Sumatera Selatan umumnya ya. Jadi ya bagaimana sih apa langkah kita selanjutnya? Bagaimana bla 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 bla. Nah, itu kita tentukan langkah lah sama teman-teman yang misal dari PHRI, Asita, HPI, ASPI, kan banyak kan ya banyak. Termasuk Masata ya. Ya termasuk Masatanya Mbak Beherlan kan. Nah, itu kan ya kita harus mengadakan rembuk bagaimana usaha kita mumpung ini masih sehari 2 hari. Ya. Kita tentukan sikap lah, Pak. Tentukan sikap. Karena ini kayaknya membuat kami pelaku pariwisata terutama kami dari tourist guide, Pak ya. Iya. Ya, jadi nambah pengangguran dong. Oh, jadi berimbas juga dengan SK Menteri Iya, Perhubungan nomor 33 tahun 2004 ini. Tentu saja berimbas. Lah Covid aja imbasnya kita, Pak, ada yang jual mobil, Pak. Oh gitu ya. Iya, itu Covid. Nah, sekarang ini mau dijadikan bandara domestik, artinya kan flight internasional tidak ada kan masuk ke Palembang. Padahal kita kebanyakan tamu kita itu banyak dari negeri-negeri Melayu, Malaysia terutama, Singapura itu. Dan bahkan Singapura tuh Cina mereka datang ke sini untuk melihat. Kita kan banyak sekali kan tinggalan-tinggalannya berhubungan dengan etnis Cina. Budaya Cina, tradisi, tentang legendanya Tan Bun An. Nah, ya macam-macam. Apalagi kan diaspora orang-orang Sumsel ini banyak, Pak. Oke. Diaspora orang Sumsel. Saya pernah bawa orang-orang perantauan dari Meranjan. Oh, iya. ada juga, Pak. Ada, Pak, di Malaysia. Mereka hampir di seluruh Asia itu ada. Mereka datang, Pak, pengen melihat manunian dusun kami dulu, dusun nenek moyang kami. Oke. Jadi kita ajak sambil nyelusuri Sungai Musi. Nah itu diaspora itu kan menjadi bagaimana ya? Jadi sumber tamu juga kan maksud kita itu. Iya. Nah itu banyak di Malaysia, di Singapura, di Brunei. Iya. Nah, itu. Jadi mau tidak mau atau suka tidak suka itu berpengaruh juga ya Pak? Iya pengaruh Pak. Kalau sekarang mereka harus belok, misal Kuala Lumpur, Jakarta baru Palembang. Ongkos sudah berapa? Nih, sudah berapa? Saya sejak corona ini ada berapa kali menerima tamu dari Malaysia, mereka ngeluhnya mereka memang sudah kepengen datang karena ada kaitan sejarah, kaitan nenek moyang segala macam, dan mereka tuh semacam ada kayaknya janji mungkin dengan nenek moyangnya. Nah, mereka mengeluh tidak ada flight Palembang Kuala Lumpur Palembang, artinya mereka luar Jakarta itu ongkosnya mahal. Padahal dekat ya. Padahal dekat Pak, cuma 2 jam ya. Nah ini mereka harus tambah. Akhirnya harus stay lagi di Jakarta. Sudah nambah kan? Nah itu. Itu ada sempat juga kawan-kawan itu yang mengeluarkan statement itu, Pak Latif, bahwa itu terindikasi terjadinya kartel penerbangan karena dikuasai oleh satu tertentu maskapai tertentu di Indonesia ini, sehingga mereka short time itu menjadi permainan lah dari mereka, sehingga yang gemuk mereka semua yang ambil. Setelah mereka menguasai, memonopoli, maka mereka semau-mau
lihat mengeluarkan slot time itu. Semau gue jadi Pak Ya, ya semau mereka gue. ya. Ya itu terdengar juga sih kabar seperti itu. Tapi kami tour guide ini kan cuma ya tidak tahu secara pasti, tapi kabar-kabar itu kan terdengar karena kita di bandara itu sering kita mendapatkan informasi begini begitu begini seperti itu. Walaupun kami tidak bisa masuk ke dalam kan atau mengantar atau menjemput, tapi kan kita juga kan tahulah situasi itu bagaimana keadaannya seperti itu. Oke, jadi sekarang kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh HPI, Pak? Apakah mengeluarkan surat protes? Apa nih saya dengar hari Senin ini akan rapat ya? Ya, hari Senin ini akan rapat bersama itu saya dapat undangan ada PHRI, ASITA, ASPI, HPI, kemudian pelaku pariwisata yang lainnya, Masata. Nah itu nanti kita akan rapat di Kadin itu Pak. Kemudian itu dihadiri juga oleh JM Bandara, IJM, kemudian anggota DPR saya lihat di undangan dan yang lain-lain lah seperti itu. Nah itu mungkin akan bagaimana sih langkah langkah apa yang perlu kita ambil untuk supaya alasannya itu apa gitu lah. Tapi dalam SK nomor 33 Menteri Perhubungan ini katanya secara teknis enggak. Tapi ada yang berteriak juga kok. Kalau dilihat itu katanya ada di daerah kita yang di Papua itu secara teknis juga ini, tapi masih menjadi bandara internasional. Berarti sebenarnya kita ini kurang apa Pak Latif? Ya. Bahwa Menteri Perhubungan orang kita, Iya. Menteri Karya kan nampaknya ya kelihatan. Mendagri orang kita. Mendagri orang kita, coba. Kurang apa lagi gitu? Kurang apa lagi sebenarnya ya? Mendagri orang kita, kemudian Menteri Perhubungan orang kita, ya kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Oke, kita kembali ke HPI lagi Pak. Apakah untuk menjadi seorang pramuwisata ini ada pendidikan khusus? Kita bicara tentang teori dulu Pak ya kan. Ini sebenarnya ini ada di dalam Undang-Undang Pariwisata nomor 10 kalau salah tahun 2010, 9 pas 10 itu bisa dibaca bahwa pramuwisata ini termasuk dalam satu undang-undang saya lupa itu termasuk usaha jasa pramuwisata. Nah, di sini juga di SK Menteri Pariwisata yang diperbaharui dulu SK Menteri Parpostel sekarang diperbaharui mengatakan bahwa pramuwisata adalah seseorang, di sini saya baca aja Pak ya, saya nggak hafal, seorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Artinya begini, kami ini tugasnya Pak, tugas utama kami adalah show the way. Bahasa Inggrisnya. Memberikan tahu ini jalannya begini, caranya begini segala macam. Kemudian juga kami mencarikan this is the interesting thing that you should see. Ini suatu hal yang kamu harus lihat di tempat kami. Nah itu, di situ. Kemudian ya kami berusaha untuk tadi sesuatu yang you should buy untuk dibawa pulang. Seperti kita itu. Beli. Iya, seperti itu. Nah itu. Nah itulah tugas kami utamanya. Jadi kami ini sebenarnya pariwisata ini ujung tombak Pak di dunia pariwisata. Ujung tombak kami yang paling tahulah apa sih kemauan, keinginan dari orang kan melakukan perjalanan berkunjung ke tempat kita ini. Tapi gimana Pak Latif dulu waktu kita wali kota waktu Edi Santana. Betul. Begitu appreciate ya, begitu mereka bangun. Tapi ketika pengganti Edi Santana ini, ya Harno Joyo ini kita lihat itu setback itu, mundur Pak, hancur semua itu. Jadi kita sudah dulu namanya Putri Kembang Dadar, Si Gentara Alam, Kapal Nago Pak, ya, kita kelola itu juga ya. Kapal Nago yang kita kelola Pak. Tapi kelihatan sekarang ini hancur-hancuran ini Pak. Ya. Gimana nih orang-orang API ini harusnya bersuara juga dong. Makanya nanti mumpung lagi pemilihan wali kota, syaratnya yang tidak peduli begini nggak usah dipilih begitu. Atau bagian daripada rejim yang lama juga kita blacklist juga nanti. Gimana Pak Latif? Susah untuk mengatakannya Pak secara politis ini ya. Tapi ya kita harus mengatakan yang sebenarnya nih ya Pak Wijaya ya.
memang betul, memang perkembangan pariwisata yang sangat signifikan itu pada saat, ya boleh sebut nama ya. Ya enggak apa-apa, Mas. Ya Pak Edi Santana menjadi wali kota. Resiko jadi pejabat publik. Iya betul ya. Baik, dia akan Nanti saya di blacklist Pak, nggak dikasih job lagi. Nah, nanti saya ngasih job. Oh iya. Nah itu, memang waktu itu memang gembira sekali sebenarnya. Nah perkembangannya sangat signifikan. Banyak orang yang ingin datang ke Palembang akhirnya Pak. Banyak sekali, dan Palembang sangat terkenal. Iya. Sangat terkenal. Sebelumnya kan kita ini apalah waktu Iya. itu ya. Lebak dipameri ya. Iya itu waktu itu. Tapi sejak Pak Edi Santana, jadi kita dukung nih. Iya. Pak Edi Santana. Tapi setelah digantikan dengan yang lain, Nah, hancur. betul. Hancur, Setelah lebur lagi. digantikan, dulu kita kan memang kebersihan Pak ya, orang sangat memuji. Saya berapa kali bawa tamu yang mengatakan, "Oh, Pak Latif, Palembang ini oke ya." Artinya jalan itu bersih, kemudian suasananya menyenangkan pada waktu itu. Iya. Nah, apalagi yang sangat kelihatan sekali perubahan itu Benteng Kuto Besak, Pak. Oh. Benteng Kuto Besak pada waktu itu sangat berkesan sekali orang datang ke sana. Nah, saya sering ajak kalau jalan Sungai Musi kita dulu pagi ya. Iya. Tapi lebih indahnya saya ajak mereka itu biasanya agak-agak sore bulan terang. Kemudian jembatan Ampera itu sangat sekali Pak. Lampu banyak indah sekali, warna-warni. Nah, di situ aduh Sehingga ada lagunya itu Pak Latif. Palembang di waktu malam. Betul Pak, mereka bilang nih dari Singapura bilang, wow, this is California Pak, sir. Oh ya betul, iya kan di Singapura nggak ada seperti itu, sungai yang besar. Iya. Kemudian ada jembatan. Jembatannya kemudian dikasih jembatan Ampera itu kan ikon ya, trademark kita kan artinya landmark dari kota Palembang. Kemudian dihias dengan lampu, dilihat dari Benteng Kuto Besak. Wih, Pak. Itu pelabuhannya yang cerita-cerita legenda yang kita hidupkan dulu, pelabuhan Bagus Kuning. Betul. Ya. Pelabuhan apalagi Karangbirahi Kiai Moraogan yang kita hidupkan. Kemudian Al-Munawar. Al-Munawar Kampung Asgaf. Iya. Masjid Lawang Kidul. Pak, itu yang dulu kita hidupkan. Tapi sekarang hancur semua ya. Ya kita jelas nggak bisa berlabuh. Nah ini saudara-saudara sahabat Suara Metropolitan, imbauan ini kepada yang nanti akan menjabat wali kota Palembang. Memang betul-betul yang setelah Edi Santana, pengganti Edi Santana itu juga hancur-hancur betul ini. Ini penilaian daripada Ketua HPI. Ya Pak Latif. Siapa setelah itu Pak? Setelah penggantian di sana siapa, saya nggak sebut ya namanya. Ya, tapi kita semua maklum bersama ya. Kabarnya malah kok jadi nyalon jadi wakil gubernur lagi. Sudah ngancuri Palembang, nak ngancur mana lagi? Pak Wijaya yang bicara Tuhan, Bapak bukan saya. Ya karena kami sama-sama ini pelaku pariwisata. Ya betul kan Pak, sangat jadi signifikan. gimana saya dulu sampai membeli kapal. Iya Pak ya. Saya beli kapal sendiri untuk mengakomodir daripada pariwisata. Lumayan Pak, kalau kita lihat perjalanan kita dulu Pak, kalau saya hitung satu hari itu bisa 300 orang itu berjalan di Sungai Musi. Kita aja kan 2 kelas kita bawa Pak. Iya, tiap hari ya kan. Nah, karena kita jalan terus, banyak akhirnya orang ingin melakukan perjalanan. Iya. Nah, kita didukung oleh wali kota Palembang, memanggil kepala dinas Diknas. Iya, kepala sekolah. Kepala dinas ngasih kepala sekolah. Launchingnya juga Edi Santana. Betul. Wali kota ya kan. Betul. Begitu turun memang betul-betul melegenda. Itu bagi saya terkesan Pak. Ya. Begini terkesannya, terutama akhirnya job saya kan banyak gitu ya. Kemudian teman-teman yang baru pada waktu itu, karena kita pada waktu itu juga regenerasi. Kebetulan ada pelatihan Pak dari provinsi itu. Ada pelatihan, ada beberapa orang yang memang memerlukan semacam laboratorium. Dan akhirnya mereka sekarang jadi semua Pak sekarang. Teman-teman kita sekarang sudah mendunia, artinya mereka sudah nggak cuma jadi tour guide di Palembang, mereka jadi tour leader. Bahkan sampai ada yang sudah sampai Eropa Pak bawa orang, sampai Jepang, Korea, Malaysia. Itu yang kita dulu. Jadi jasa Pak Wijaya, wah makasih lah.
Kita puji nih. Tapi itu kan fakta itu, Pak. Ya, saya cari muka, Pak. Nah, kemudian ini Ya. Pak Latif, saya dengar Pak Latif besok ini memberikan pelatihan juga ya di Fakultas Dakwah Iya, dan Komunikasi alhamdulillah. Islam ya, di komunikasi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah artinya dari UIN juga ya, Ya, Pak, Fakultas UIN. Dakwah dan Ya. Komunikasi Islam. Mungkin dia mempercayakan kita untuk memberikan semacam pelatihan dan narasumber, mungkin Ya, dasar-dasarnya pelatihan, saja ya, Pak ya. Awal, nah ini Ya, awal. awal. Nanti baru dari apa namanya, dari tour guide, nanti tour leader. Ya, gitu macam-macam nanti bisa kemana-mana nanti, Oke. Pak, dia itu. Nah, itu Ini salah satu bentuk kaderisasi yang Bapak bilang tadi. betul, kaderisasi. Kita Diarahkan kemana kira-kira itu nanti? kalau UIN saya rasa mungkin kita ke ziarah tur mungkin, Pak. Oke. Di Palembang ini banyak, Pak, bertaburan. Iya. Kalau Pak Wijaya mau tahu, kita sudah kemarin bersama Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia ASPI, itu yang kita sebut namanya lah Pak Epat, itu yang itunya dedengkotnya, sama waktu itu narasumbernya saya, Iya. kemudian yang sejarahnya Pak Kemas Ari Panji dari Oh, UIN iya, juga UIN juga kenal ya, ya, sejarah, iya. kemudian dari asisten wali kota kalau sekarang dia Pak Ali Hanafia, Raden Ali Hanafia. Kita narasumbernya. Kita bertiga berkolaborasi untuk memberikan atau mencari apa saja yang akan dikunjungi saat mereka berwisata religi. Pada saat itu kita ajak semua teman-teman pelaku pariwisata. Nah, kami buat narasi, Ari Panji buat narasi, dan saya menerjemahkan narasinya, sumbernya dari Pak Ali Hanafia. Dan kita ketemu Pak, rupanya ini Palembang nih salah satu yang namanya Wali Songo. Wali Songo itu sebenarnya ada hubungan dekat dengan Palembang kalau kita lihat dari sumber dari Pak Ari Panji, kemudian dari Pak Ali Hanafia. Jadi makam-makam masjid segala macam itu sebenarnya ada hubungan ke Wali Songo, ke Gresik, ke mana-mana. Ini yang akan kita kembangkan. Semoga ini akan berlangsung. Amin. Semoga nanti ini maksud saya yang terpilih jadi wali kota mendengar ini. Karena Pak Dan banyak. nanti kita buat ini Pak Latif, saya kalau punya uang aja saya nyalon ini jadi wali kota. Betul, tapi Pak. Kalau satu nggak punya uang kan. Sekarang ini semua serba uang. Beli partai ya Oh, kan. iya, Ngasih betul, Pak. nyiram orang yang Iya, milih itu. Itu kan kita perlu semua. Oke, kita kembali ke konteks untuk pelatihan. Iya. Hari Senin ya. Hari Jadi Senin, Pak. jadwal rapat dengan Kadin masalah SK Kementerian Perhubungan nomor 33 tahun 2024, kemudian juga mengadakan pelatihan Iya. di mahasiswa. Ini diharapkan muncul kader-kader baru. Iya. Nah, ini ada saya dengar, ini saya sempat berbicara dengan dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Raden Patah Palembang itu Pak Dr. Sarifudin itu Pak, ada satu obsesi beliau melalui Kaprodi Manajemen Dakwahnya Pak Chandra M. Home itu beliau memiliki punya satu obsesi agar anak-anak ini bisa langsung praktek gitu. Apakah memang ini memungkinkan mereka bisa skill seperti itu, Pak Latif? Ya artinya begini Pak, walaupun tidak mungkin itu sudah memperkenalkan. Iya. Karena modal kita menjadi tour guide adalah public speaking. Oke. Iya, public speaking. Jadi bagaimana kita berbicara di depan umum dengan cara yang teratur, maksudnya ya. Kemudian dengan narasi yang menarik dari satu objek yang kita ceritakan. Iya. Nah itu yang perlu kita artinya dipahami oleh mereka. Tapi kalau hanya sekedar public speaking tapi tidak mempunyai stock of knowledge tentang dunia pariwisata. Nah itu makanya mereka harus tahu. Jadi memang kalau cuma sehari atau 2 hari memang itu mungkin belum Pak. Basic dan mungkin kulitnya doang dan hanya membuka cakrawala pemikiran, mindset mereka saja. Tapi kalau mereka sudah artinya kalau memang di UIN itu nanti mungkin ada mata pelajaran atau apa mungkin ada nanti di sana kan itu kan bisa akan mereka akan lebih tahu karena kita tuh tidak betul kata Pak Wijaya tidak cuma public speaking yang kami pelajari, kita juga ada namanya product knowledge Pak. Oke. Artinya product knowledge itu artinya apa saja objek wisata yang menarik yang ada di seputaran tempat kita berada. Itu yang awalnya. Iya. Misal Palembang apa saja. Kemudian Palembang tuh budayanya apa.
misal wisata budaya seperti apa? Wisata budaya, wisata religi, wisata segala kuliner, macam. wisata sejarah. Ya. Mulai dari bagaimana kita datang ke tempat tersebut, aksesnya, keamanannya, kebersihannya, kita sudah harus paham seperti itu. Dengan apa kita pergi ke sana. Nah, Jadi itu. pelatihan nanti dalam rangka kaderisasi HPI ini ada 2 langkah ya Pak ya? Ya, betul. Pertama adalah tour guide, yang kedua baru leader apa? Tour leader. Oh, tour leader. Tour leader itu artinya nanti kalau mereka sudah, tapi tidak mudah Pak, karena berapa tahun dulu kan bisa jadi tour leader. Karena kita ini kami ini bekerjanya Pak, berhubungan dengan manusia langsung. Oke. Iya, kita tidak kayak di kantor kan cuma laptop Pak. Laptop nggak bisa marah, kita yang bisa marah, betul. Malah juga dia ngambek. Iya, ya paling ngambek kan dilempar habis kan. Coba kalau kita bawa, misal Pak Wijaya aja kita bawa jalan, tapi kan ada rasa ketidakpuasan dari Pak Wijaya, kelihatan dari muka Pak Wijaya. Dari gestur ya. Iya, gestur. Nah, di sini ini yang sulit kita lakukan Pak. Kalau sudah terasa satu komplain dari awal itu sudah ada, selanjutnya itu kan. Nah, apalagi kita bawa banyak orang, satu grup 40, bagaimana kita menyatukan satu kesatuan dari pemikiran, otak, dan kemauan orang itu menjadi satu. Kemudian kita ceritakan, kita ajak bicara, kita ajak cerita, kita bawa mereka ke suatu tempat, akhirnya mereka paham dan terkesan. Itu yang penting. Jadi enak jadi menjadi pramu wisata ini Pak ya. Uang dapat, hati selalu happy. Ya, itu kelihatan di luar Pak. Kelihatan dulu Pak. Kami memang kalau senyum terkembang terus Pak. Itu senyum itu. Walaupun bokek senyum. Ya senyum Pak. Tapi kalau orang komplain Pak, kadang-kadang tamu itu begini Pak. Kadang-kadang bukan dari kami yang salah. Ini sudah jam 12. Pas kita mau makan kita sudah booking satu tempat atau restoran. Sampai di sana restorannya nggak siap. Yang salah bukan restoran yang kita dikomplain tuh. Tour guide Pak. Oh, tour guide ini apa dia tour guide ini tidak profesional, belum apa-apa ini memang tidak mesen apa ini. Nah, lain kali tidak usah lagi Pak. Sanksi moral, sanksi sosialnya restoran seperti itu diumumkan, tidak usah lagi dikasih referensi gitu. Jelas begitu Pak. Kami akan tidak kasih referensi lagi seperti itu. Tapi ya itulah resikonya. Atau kamar hotelnya, misalnya mereka sempat nginep kan, kamar hotelnya tidak bagus atau segala macam komplain lah. Itu pasti ke kami Pak ngadunya. Nah, atau begini Pak, dulu kan kita mesti tur Pak Wijaya mungkin nggak tahu karena memang di kantor kami yang di. Saya ikut juga kan sering kan. Iya sering, iya. Tapi kan yang maha tahu kan kita, artinya bukan maha tahu. Yang paling tahu gimana dia hampir artinya ada anak-anak sulit. Iya, anak-anak sulit ini, kemudian gurunya gimana. Nah kita koordinasinya bagaimana dengan guru dengan anak-anak supaya perjalanan jadi aman, mereka terkesan. Nah itu bagaimana ice breaking yang kita lakukan itu menjadi hal yang menarik bagi mereka. Kemudian apa yang dikunjungi itu betul melekat di otak mereka gitu dan gimana ya? Karena kata tadi tiba-tiba kan ada perahu bocor Pak. Itu yang kadang-kadang mereka sudah khawatir. Nah, komplainnya kita sudah tahu bahwa ini mana tingkat bahaya dengan tidak. Nah, itu ya kira-kira seperti itu. Wah, itulah kira-kira. Saudara sahabat Suara Metropolitan, begitu kompleks, begitu mengasihkan kalau kita berbicara tentang dunia pariwisata, khususnya di Kota Palembang ini, di mana kita datangkan ahlinya, ini Bapak Haji Abdul Latif yang sebagai Ketua DPD daripada HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia daerah Sumatera Selatan. Kira-kira Pak Latif sebagai tutup akhir, closing statementnya apa yang akan disampaikan? Ya sebagai seorang pramu wisata, artinya saya melakukan secara profesional lah Pak, karena inilah mata pencarian. Jadi dapur saya berasap itu karena saya mendapatkan job dari mengajak orang melakukan perjalanan atau orang berkunjung ke Palembang gini. Saya berharap gini, terutama nanti banyak tadi karena ada berita yang mengejutkan bagi kami yaitu grade dari bandara kita yang dulunya jadi domestik. Dan saya berharap ya kalau bisa dipertahankanlah yang tingkatan internasional tadi, dan kalau bisa betul-betul mungkin kepala daerah terpilih lah ya untuk betul-betul jemput bola lah ya Pak. Untuk kalau nunggu kepala daerah terpilih terlalu lama. Ini PJ Gubernur ini
Oh iya, kalau begitu ya mungkin. PJ Gubernur. Kalau Artinya- memang nggak aktif sudah kita pulangin aja. Maksudnya saya jemput Pak bola Tito. lah, bukalah penerbangan. Jadi border kita tuh dibuka Pak, minimal dari Singapura atau Kuala Lumpur. Karena insya Allah lah banyak orang yang bertanya ke kita bagaimana cara datang ke Palembang. Oke. Nah begitu. Nah dan ya kalau bisa ya dunia pariwisata ini maksudnya ya PJ Wali Kota ya, Wakil Gubernur, PJ Gubernur. Wali Kota terutama Palembang. Palembang ini pintu gerbang PA. Buatlah Palembang menjadi nyaman. Oke. Dan usahakan seperti berapa tahun yang lalu lah ya, macam Benteng Kota Besar tuh sudah banyak perubahan Pak. Dulu kita duduk di sana, berjalan di sana, buat tamu tuh aman dan enak. Sekarang nah itu ya. Parkirnya aja. Nah betul, nah ini itulah mungkin closing speech-nya seperti itu. Oke. Tidak ada yang lain Pak, cuma begitu saja buatlah. Jadi Sabta Pesona tuh jangan sampai hilang. Oke. Aman, tertib, rapi, indah, nyaman dan berkesan, kenangan seperti itu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Latif, saudara Sama-sama. sahabat Suara Metropolitan. Demikian podcast kita hari ini di Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ejar. Semoga kita